Maka ibu-ibu solawatnya tingkatkan. Kalau bisa dalam sehari ibu berapa solawatnya sehari? Ada 2000 kali. 1000 lah ya. 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang mau cepat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu ya. Kalau bapak juga, kalau bapak ini banyak solawatnya nih. Hampir 5000 sehari dapat nih. Saya ajarkan bapak caranya. Bagi yang merokok, saya ajarkan caranya pak. Bapak kalau merokok kan ada apa namanya, fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita ini dianjurkan setiap aliran darah, setiap desahan nafas semestinya dia mengandung kalimat-kalimat zikir, betul pak? Semestinya harus mengandung kalimat zikir. Bapak-bapak yang merokok saya ajarkan biar rokoknya itu manfaat. Ditanyalah oleh Pak Kades. Ini serius karena mereka sudah minum semua. Pak Kades memang nggak minum dia, nggak datang kopi, nggak minum lah dia kan. Udah panjang lebar pun dilari-larikan nggak datang juga kopi kan gitu. Jadi ditanya, Bude, dengar Bude ya amalannya ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sehari-hari. Amin. Kata Pak Kades itu, apa amalan ibu sehingga rumah ibu tidak roboh? Padahal angin topan, angin puting beliung itu sangat kuat. Rumah kami roboh semua. Kenapa rumah ibu tidak roboh? Padahal rumah ibu ini harusnya yang roboh duluan. Angin topan, angin puting beliung itu sangat kencang. Apa jawab ibu itu? Amalan saya taklah banyak-banyak, zikir saya sedikit, istighfar pun sedikit, sedekah sedikit, tahajud kadang-kadang, zikir juga sedikit, doa juga sedikit, ngaji Quran pun sedikit. Amalan saya tak banyak-banyak, Bapak Ibu katanya. Mungkin amalan Bapak Ibu yang lebih banyak daripada saya. Tapi ada satu amalan saya. Kenapa angin topan, angin puting beliung itu tidak mampu merobohkan rumah saya? Apa itu kata Pak Kades? Dijawab oleh ibu itu. Pak Kades tahu nggak kenapa angin topan, angin puting beliung tak bisa, tak mampu merobohkan rumah saya? Karena ada satu amalan yang rutin saya lakukan. Apa itu? Kalau pagi dan sore saya rutin minum tolak angin katanya. Ternyata anginnya tertolak gitu. Nah, angin topan ya kan, angin puting tertolak anginnya pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umur 40 ke atas banyak-banyak lah gitu. Bukan itu jawaban yang benar pak. Santai pak, santai. Bapak ini ku tengok udah mau pulang lah kita. Sabar, sabar pak. Saya lihat soleh semua bapak-bapak ini. Amin pak. Amin. Cuma satu soleh itu. Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak ini semua hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Kita semua yang hadir di sini menyambut maulidnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya masyarakat ini, seluruh dunia mau memperingati, ingin kemudian berhadir membuktikan rasa cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Apa jawaban yang benar? Bukan yang tadi Bu, itu intermezzo lah. Jawaban yang benar apa kata ibu tuh? Pak Kades, Pak Kadus, Pak BPD, ada satu amalan yang saya lakukan rutin. Apa itu? Kalau setiap pagi dan sore ketika saya angkat satu sampah di depan rumah saya, maka satu sampahnya saya bacakan salawat kepada Habibina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Rumah yang dibacakan salawat, orang yang sering bersalawat, insya Allah rumahnya kokoh secara batin, secara zahir, secara batin keluarganya mampu menghasilkan anak-anak yang saleh, saleha, keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal. Amin. Maka ibu-ibu salawatnya tingkatkan. Kalau bisa dalam sehari ibu berapa salawatnya sehari? Ada 2000 kali. 1000 lah ya. 1000.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang mau cepat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu ya. Mau bapak juga, bapak kalau bapak ini banyak sholawatnya nih. Hampir 5.000 sehari dapat nih. Saya ajarkan bapak caranya. Bagi yang merokok, saya ajarkan caranya pak. Bapak kalau merokok kan ada apa namanya fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Kita ini dianjurkan setiap aliran darah, setiap desahan nafas semestinya dia mengandung kalimat-kalimat zikir, betul pak? Semestinya harus mengandung kalimat zikir. Bapak-bapak yang merokok saya ajarkan biar rokoknya itu manfaat. Bapak kalau merokok itu tangan kiri kan, kadang-kadang diputarnya ke tangan kanan. Habis dihisap itu, astagfirullah, istighfar pak. Habis isap lagi pak. Astagfirullah. Bayangkan bu, pak, ada orang ngerokok habis dia 3 bungkus sehari semalam. 1 bungkus 20 isinya, kali 3 60. Bayangkan dalam 1 batang saja dia 2 kali beristighfar kepada Allah. Berapa kali dia istighfar di hadapan Allah? 120 kali per hari. Daripada dia isap sia-sia saja, nggak ada keluar napas, keluar kemudian apa asap, nggak ada. Bapak juga kalau minta belikan rokok dengan ibu nggak susah-susah, nggak usah bilang bu belikan rokok, nggak usah, tinggal ibu bapak bilang aja, bu mau zikir nih gitu. Mau apa pak? Mau zikir dia pak. Karena habis kita isap dia astagfirullah. Masa ibu mau zikir marah dia? Tak mungkin itu pak. Betul. Ini bukan ngajari ya, bagi yang merokok, yang tak merokok. Cari jalan yang lain kan gitu. Kalau yang tak merokok yang sambil mendodos misalnya ngekrek sholawat pak. Bila perlu sambil menangis sholawat itu. Sambil ngekrek 1 pohon itu sholatullah, salamullah. Tiba pak. Habis itu ibu heran, kok nggak pulang-pulang bapak nih gitu. 2 batang nggak selesai 1 hari. Karena husuk dia kan. Ibu-ibu gitu juga sambil menggoreng sholawat pak bu. Itu juga mengekalkan apa batin keluarga. Sambil menggoreng ikan, lempar ikannya, cus ke kuali itu kan, sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha. Mana? Salatullah. Sambil menggoreng itu sholawat, jangan pula sambil menggoreng nyanyinya yang nggak benar. Lakuan si kucing garang. Ya, apalagi yang ibu baca waktu menggoreng itu buaya darah. Bapak udah berangkat ke Pekanbaru, udah nggak sadar lagi ya. Udah buaya darah tadi ini. Karena itu yang salah jimatnya. Jimatnya uripe salah, jimat hidupnya salah, bukan jimat kalimah sodo ya, apalagi itu kalau itu salah lebih berbahaya. Salah jimatnya salah, apalagi sambil merong goreng dia, tarik ses katanya.
Mongko katanya. Apa bapak itu? Sambil menggoreng. Sholawat aja. Selawat zikir kalau bisa sambil menangis menggoreng selawat itu. Salatullah, salamullah, ala toha. Nanti bapak ketika dia makan ikannya dia menunduk menangis karena gosong ikannya. Apa ibadah yang benar? Ini bukti cinta karena Nabi sudah cinta dengan kita. Maka kata Allah, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nabi itu ingin kita selamat semua, Pak. Keselamatan dengan kita. Makanya ketika Nabi mau wafat, apa yang diingatnya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Saking sayangnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi juga sifat pengasih penyayangnya begitu luar biasa Bapak Ibu. Sifat penyayang dan penyantunnya ini luar biasa. Kalau ini kita terapkan tidak akan ada bentrok antara satu warga dengan yang lain, antara satu paham dengan paham yang lainnya, karena ada kerukunan dan kedamaian di dalam warga itu. Itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Al-Quran itu ada berapa juz dulu? Oke, berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 lebih ayat ya dalam Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan, andaikan ini Quran kemudian dipadatkan Pak ya, maka cukuplah Al-Quran itu hanya satu surat saja. Apa suratnya? Surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Andaikan dipadatkan lagi itu Ummul Quran, maka cukuplah satu kalimat saja. Apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jika Bismillahirrahmanirrahim ini dipadatkan lagi, maka cukuplah dua kata itu Al-Quran. Apa itu? Ar-Rahmani Ar-Rahim. Andaikan dipadatkan lagi, maka cukuplah satu akar kata dari Ar-Rahmani dan Ar-Rahim. Apa akar katanya? Rahimah. Apa maknanya? Cinta. Al-Quran itu adalah kasih sayang. Bohong dia kalau dia hafal Quran tapi kerjaannya menjelekkan orang. Bohong dia kalau dia hafal Quran ternyata kerjaannya mengkafirkan orang. Bohong dia kalau dia hafal Quran tapi tidak punya rasa cinta dengan saudara tetangganya. Disebabkan apa? Karena Al-Quran itu adalah pada intinya kasih sayang, cinta. Semakin kita punya Al-Quran dalam hati kita, maka semakin ada nur, semakin ada cahaya dalam hati kita, sehingga cahaya itu tidak pandang lagi gelap atau terang. Tapi saat kemudian cahaya itu memencar, maka yang gelap pun akan terterangi olehnya. Dengan demikian masuklah ke dalam sanubarinya. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini akhlaknya Nabi, pengasih, penyayang, punya cinta, akhlak Nabi Muhammad. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada sahabat yang sudah mati, kemudian sahabat yang lain lapor dengan Nabi, ya Rasul, doakan dia ya Rasul, laknat dia, doakan dia laknat biar dia mati yang membunuh sahabat kita itu. Apakah Nabi lantas mengatakan bala iya begitu? Tidak. Nabi jawabnya apa? Nabi jawabnya, ma bu'istu la'anan wa la sabbada wa innama bu'istu liutammima makarihal akhlaq. Saya tidak diutus Allah untuk menjadi pelaknat dan pencaci maki, tetapi saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka jangan ada yang merasa ingin cinta dengan Nabi Muhammad tapi kerjaannya melaknat dan mencaci maki orang lain. Tidak benar itu, karena itu bukan tauladan yang kemudian diteladankan oleh Nabi Muhammad.
Kalau kita mengakui sebagai tauladan, sebabkan apa? Pengorbanannya, jasanya. Bapak Ibu, kira-kira besok yang akan dilihat dari kita ini, Pak, kalau kita mati, apa yang dilihat orang? Yang dilihat orang cuma dua, pengorbanan jasa kita. Kita pernah nggak punya pengorbanan di kampung ini? Kalau nggak pernah, Bapak Ibu, maka maaf katanya, ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak si Anu. Jam tadi di sini. Siapa yang meninggal tuh? Bapak tuh, matilah dia. Kenapa? Karena selama dia hidup di Sungai Bulung ini, jangankan dia berpartisipasi, bahkan kerjaannya tidak pernah dan tidak lain dan tidak bukan ada merusak, mencaci maki, memfitnah orang, membenci sana sini dan seterusnya. Itu tidak akan mulia, tidak akan dikenal, tidak akan diingat, Bapak Ibu. Makanya hati-hati terhadap pengorbanan. Jangan pelit-pelit terhadap pengorbanan. Kenapa? Orang yang pelit terhadap pengorbanan, siap-siaplah suatu saat akan dikorbankan oleh orang lain. Pertanyaannya, kita mau berkorban atau dikorbankan? Berkorban. Begitupun dengan jasa kita, Bapak Ibu. Itu dikenal, anak cucu kita mengingatnya. Anak cucu kita mengingat kita karena apa? Karena pengorbanan dan jasanya. Nabi Muhammad tidak akan mampu kita balas pengorbanan dan jasanya. Tidak akan mampu. Jangankan Nabi ya, bahkan hatta ibu kita saja tidak akan mampu kita balas. Andai pun kita bawa dia, kemudian kita kita gendong dia dari Kuansi ini sampai ke Makkah, kita kelilingkan tawaf dia di Ka'bah, itu belum mampu membalas jasanya. Ibu kita. Bagaimana dengan jasa kita bermasyarakat ini, Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, saya sampaikan, jangan pelit-pelit terhadap jasa. Kenapa? Orang yang pelit terhadap jasa dan hanya sukanya makan jasa, tapi tidak pernah punya jasa, itu biasanya tidak akan pernah dikenal oleh orang lain. Betul, Bapak Ibu? Betul. Nggak pernah punya jasa, nurunkan tenda aja nggak mau. Nanti turunkan ini. Pokoknya itu punya jasa kita kan gitu. Jangan sama-sama kita tabung. Masjidnya pun begitu, Pak. Ini kan masjidnya ada pengorbanan dan jasanya nih. Makanya besok, Pak, kalau masjid ini kurang ramai, Pak De, besok kumpulkan jamaah semua. Seperti ini lah, kayaknya cocok dia. Bawa ke depan ini keranda. Sampaikan dengan Bapak-Bapak Ibu. Bapak Ibu, masjid kita ini sudah jadi. Ini adalah infak kita bersama. Ya kan, Pak? Patungan kita bersama. Tapi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini infak kita bersama. Nah, sekarang ada keranda di depan. Kasih tahu dengan jamaah, Bapak Ibu, ini keranda ini adalah sudah kita beli. Ini juga infak kita bersama. Hasil dari sosial kebaktian atau apalah namanya, BSKM atau apa kan? Ini sudah jadi. Jadi kan kalau ini sudah jadi, tak mungkin pula saya tidak musyawarah dengan Bapak Ibu. Saya lihat keranda ini setelah dibeli, hampir 1 bulan sunyi kali dia. Kan gitu. Karena ini bukan duit saya saja yang beli, kan kita bersama. Saya kasihan tengoknya. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang pertama mau ngisi keranda ini? Ada nggak yang angkat tangan, Pak? Mana ada? Anak saya belum sekolah, Pak. Anak utang saya masih ada di Kur BRI katanya. Ada orang kemarin cerita, Pak Kades saya ceramah di daerah Tapung, Kadesnya ceramah. Ini nggak tahu ya sampai sini atau enggak. Apa ada warganya Pak Kades itu gara-gara main game online apa itu? Sekitar itu, Pak. Gara-gara itu dia minjam dana Kur 30 juta. Hati-hati pemain apa ya? Nampak dia senyum-senyum, mak gawat ini kan. 30 juta dipinjamnya dana kurma. Melarat dia gara-gara itu. Ibu-ibu tak paham lah dia itu. Ini bapak-bapak yang senyum-senyum. Kopi datang langsung, bayangkan. Tengok-tengok dari tadi sebenarnya.
Ini kayak lomba 17 Agustus gitu. Biar tak jatuh kelerengnya kan ya. Makin suun Mas Hasibuan. Iki wong Jawa Hasibuan. Dulu dari Munte. Wong Jawa kabeh ya. Seduluran kabeh ya. Kalau kita doa apa? Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Jadi Bapak-Ibu hadirin sekalian, pengorbanan dan jasa itu penting sekali. Karena itu kita akan dikenang oleh orang lain. Kalau tidak dikenang. Saya kisahkan satu kisah lagi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada anak-anak, Bu, kira-kira kalau anak durhaka dengan orang tua ada nggak? Ada. Ada nggak? Nah, Bu, kira-kira ada nggak anak durhaka dengan orang tuanya? Ada nggak orang tua durhaka dengan anaknya? Ada. Enggak. Ibu ini ceramah Bukasi ini. Anak durhaka dengan orang tua ada. Orang tua pun durhaka dengan anak ada. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang suami istri pasutri, pasangan suami istri datang menghadap Khalifah. Apa katanya? Wahai Khalifah, saya mohon. Kalau sekarang kiai dan dia datangkan, Pak Kiai, kulo mohon nyuwun nasihati anak kulo yang nakal kulo. Yang nakal itu ngapunten. Gitu Pak. Datang dia menghadap dengan Khalifah, katanya, wahai Khalifah, saya mohon coba panggil anak saya. Itu anak saya durhaka dengan kami. Nggak pernah mau taat dia, nggak mau pernah hormat dia, disuruh orang tuanya nggak mau apa-apa. Pokoknya durhaka dia, wahai Khalifah. Apa kata Khalifah? Apakah langsung dimarahi anaknya? Tidak. Dipanggil anaknya untuk klarifikasi, kan gitu. Setelah dipanggil anaknya ditanya. Udah hampir 2 jam ini bahasa ceramah nih. Udah saya cek tadi jam 9 hampir saya naik tadi, sekarang jam 11. Ini kopi pun baru datang pula ya. Nanti kita lanjutkan sambil sholawat ya. Jadi saya lanjut Bu, sebentar lagi Bu, sabar. Nggak usah panas dulu. Wah, ada yang gitu, ada yang dengar tadi batuk. Itu tanda-tanda tuh, berhenti lagi dah. Paham saya Pak? Paham saya. Besok kan hari Ahad juga, hari Minggu kan. Besok kan nggak manen kan Pak? Belum. Sabtu manen ya. Itu hari apa? Tanggal merah libur. Udah dipanen. Udah dijual kan sebenarnya. Jadi dipanggil anaknya, klarifikasi. Dipanggil anaknya, ditanya, wahai anaknya, kenapa engkau durhaka dengan orang tuamu? Wahai Khalifah, ingat Bapak-Ibu, ini pentingnya pengorbanan dan jasanya. Wahai Khalifah, bagaimana tidak saya durhaka dengan emak dan bapak saya? Bukankah wahai Khalifah, kata Nabi, kalau ingin anaknya soleh dan solehah, setidaknya mengikuti 3 unsur yang harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah ayyan taqiya ummahu. Hendaklah seorang laki-laki memilih ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ibu kalau sudah dipilih bapak, berarti ibulah yang terbaik. Ya Bu ya? Ya Bu? Seperti yang saya bilang tadi, 5.000 orang antri di belakang bapak-bapak itu. Ibulah yang terpilih. Ya kan? Berarti ibu beruntung. Lalu kata anaknya, bukankah Nabi mengajarkan hendaklah seorang laki-laki memilih ibu yang terbaik untuk anaknya? Bagaimana tidak saya durhaka wahai Khalifah, sementara ibu saya itu adalah orang non-muslim berkulit hitam yang tidak bagus akhlaknya. Non-muslim, bukan Islam emaknya. Gitulah kira-kira ya. Enggak orang baik lah emaknya. Bagaimana tidak saya durhaka wahai Khalifah dengan orang tua saya? Pertama dia gagal, berarti memilih ibu dia salah. Bapak-bapak yang sudah memilih ibu berarti dia sudah benar.
sudah benar memilih ibu, dan kemudian sekarang anak-anaknya sekolah, pesantren, ada yang kuliah dan seterusnya. Sudah bersyukur Bapak, sudah mantap Pak, sudah bersyukur banget itu dikasih oleh Allah. Anaknya soleh-solehah. Gak usah bapak-bapak mikirkan yang lain-lain lagi. Pokoknya anak itu sudah jadi aset dunia akhirat. Dia mampu mendoakan orang tuanya besok. Bahkan dia mampu memberikan mahkota surga dengan orang tuanya. Amin ya Rabbal. Lalu kata anaknya lagi, kata khalifah lagi, lalu apa lagi alasanmu kenapa durhaka? Wahai khalifah, bukankah kata Nabi, setelah dia memilihkan ibu yang terbaik, maka yang kedua adalah ayyuhassina ismahu, hendaklah ia memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Ini kan bulan Maulid ya Bapak Ibu ya. Nama yang terbaik Nabi Muhammad luar biasa kan. Tapi ada dua sekarang nama yang Muhammad, tapi di kelakuannya tidak seperti Nabi Muhammad. Ada juga. Kelakuan Dajjal. Oh iya, di sana, di sini nggak ada yang bilang. Nggak ada beda lah kan. Nggak ada beda. Ayu asina ismahu, hendaklah ia memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Bagaimana tidak saya durhaka wahai khalifah, sementara nama saya dikasih mak bapak saya itu namanya Kirdun. Kirdun itu artinya nyemot, monyet itu ya. Memang bahasa Arab dia Kirdun gitu kan. Nggak enak kan dipanggil, nggak bagus dia. Tapi ada salah satu suku pedalaman, itu suku pedalaman ya. Itu karena mungkin masih primitif lah kan. Kiai belum ada, makanya Pak Kiai kita yang muda-muda ada masuk pedalaman kan. Ustaz juga masuk desa dan seterusnya. Sekarang kita sudah muda lah. Untuk nanya mau ngasih nama itu kan masih muda. Ada kiai, ada ustaz, ada sesepuh, biar tidak salah arti nama anaknya kan gitu. Kalau di suku pedalaman itu Pak, ada ini cerita langsung, cerita ini nyata. Kata kawan saya sudah masuk ke salah satu suku pedalaman. Itu kalau anak mereka lahir, ada yang anaknya lahir yang pertama, karena primitif tadi, dia tengok ada bacaan LG, maka dikasihnya nama anaknya LG. Anak yang kedua lahir, pas ditengoknya Panasonic, nama anaknya Panasonic. Anak yang ketiga lahir, pas ditengoknya lampu mereknya Honda, dikasihnya namanya Honda. Anak yang keempat lagi kemudian Polytron, dikasihnya Polytron. Jadi kalau manggil anak yang mau makan itu Polytron, LG, Honda, makan. Karena itu pedalaman. Tapi kan kalau sekarang tidak, kiai ada, sesepuh bini sepuh ada, mau tanya apa lagi, tanya orang tua ada ya, tanya kakek juga ada. Hendaklah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Itu juga pengorbanan. Dan yang ketiga, apa alasanmu nak? Kenapa engkau durhaka? Kata anaknya yang paling ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, ayyu'allimahul Qur'an. Bukankah kata Nabi kalau ingin menjadikan anaknya saleh dan salehah, hendaklah ia mengajarkan anaknya akan Al-Qur'an, kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi-Nya. Sementara saya tidak pernah diajarkan satu kata pun oleh orang tua saya, satu huruf pun bacaan Al-Qur'an, bahkan tidak diajarkan saya sholat, bahkan tidak diajarkan saya untuk mengaji. Bagaimana tidak saya durhaka dengan orang tua saya? Apa maknanya Bapak Ibu? Tidak ada pengorbanan dan jasa orang tuanya sehingga menyebabkan anak-anaknya tidak akan mengenangnya. Bahkan dia masih hidup durhaka anaknya dengan orang tuanya bisa durhaka dengan anaknya. Maka bermasyarakat, kemudian juga di dalam keluarga, pengorbanan dan jasa itu penting sekali. Termasuk cinta kita dengan Sayyidina Muhammad. Bohong katanya jika cinta dengan Habibina Muhammad, jika cinta tidak pernah dibarengi dengan sebuah pengorbanan. Bukan begitu, Bu? Ibu dulu kan ketika bapak mengatakan I love you katanya, apa buktinya kau cinta sama aku katanya? Kalau mau kau cinta, kau coba selami lautan. Apa pula selami lautan? Ada yang selami lautan lewati pulau-pulau dan sampailah Pulau Rote kan gitu. Nah begitu dia. Ada bukti cintanya, apa dia? Pengorbanan dan jasa kita. Lalu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita kemudian berkorban, dan termasuk maulidnya Habibina Muhammad ini, semoga kita menjadikan beliau
suri tauladan kita. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Semoga kita termasuk orang-orang cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan maulid ini siapapun yang sudah berkorban di sini, yang punya jasa, mau tenaga, mau materi dan seterusnya, semoga itu semuanya menjadi ladang ibadah dan dibalas ganjaran oleh Allah, dan hartanya semakin diberikan berkah oleh Allah. Amin. Amin. Semakin luas dan berkah. Amin ya rabbal. Demikianlah selama 5 menit ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Salatullah salamullah